Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Salsa Ezrawati dengan NPM 0321011390. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pelaksanaan PTK untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Langsung saja kita mulai materinya. PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi, seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasa tertentu. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Atas dasar itu, terdapat 3 hal penting dalam pelaksanaan PTK, yakni sebagai berikut. Yang pertama, PTK adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif para guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Yang kedua, kegiatan refleksi atau perenungan, pemikiran, serta evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional menggunakan konsep teori yang mantap dan valid guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi. Serta yang ketiga, yaitu tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktis, dapat dilakukan dalam praktik pembelajaran. Bagian A yaitu penetapan fokus permasalahan. Sebelum situasi masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan, misalnya, tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat diajukan pertanyaan seperti di bawah ini. Yang pertama, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Yang keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Kelima, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovasi tertentu? Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apabila hal ini terjadi, guru merasa prihatin atas terjadinya kesenjangan, timbul kepedulian dan niat untuk mengurangi tersebut dan berkolaborasi dengan dosen atau widya iswara atau pengawas untuk melaksanakan PTK. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Serta yang ketiga, adanya kemungkinan untuk dicairkan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Pada tahapan selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah yang sangat menarik perhatian. Aspek penting pada tahapan ini adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Tahap ini disebut identifikasi permasalahan. Cara melakukan identifikasi permasalahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan semua hal atau permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilah dan mengklarifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut.
Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Dan yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah PTK. Kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis maupun teoritis. Setelah memperoleh sederet permasalahan melalui identifikasi di kelas, dilanjutkan dengan analisis untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Analisis terhadap masalah juga dimaksud untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau pemecahan yang dibutuhkan. Adapun yang dimaksud dengan analisis masalah di sini ialah kajian terhadap permasalahan dilihat dari segi kelayakannya. Sebagai acuan dapat diajukan antara lain pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konteks, situasi, atau iklim di mana masalah terjadi? Yang kedua, apa kondisi-kondisi prasyarat untuk terjadinya masalah? Yang ketiga, bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah? Yang keempat, bagaimana kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diajukan? Serta yang kelima, bagaimana ketepatan waktu dan lama atau durasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah? Yang pemecahan masalah. Analisis masalah dipergunakan untuk merancang tindakan baik dalam bentuk spesifikasi tindakan, serta keterlibatan penelitian waktu dalam satu siklus, indikator keberhasilan, peningkatan sebagai dampak tindakan, dan hal-hal yang berkaitan lainnya dengan pemecahan yang diajukan. Pada tahapan selanjutnya, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas memungkinkan peluang untuk pemilihan tindakan yang tepat. Contoh rumusan masalah yang mengandung tindakan alternatif yang ditempuh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah? Yang kedua, apakah pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi atau aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, apakah penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa atau LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta masih banyak pertanyaan lainnya. Dalam memorfumulasikan masalah, peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aspek substansi, menyangkut isi yang terkandung, perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa yang dihadapi guru, kegunaan metodologi dan kegunaan teori dalam memperkaya keilmuan. Yang kedua, aspek orisinalitas atau tindakan yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya. Yang ketiga, aspek formulasi. Dalam hal ini, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah harus dinyatakan secara lugas dalam arti eksplisit dan spesifik tentang apa yang akan dipermasalahkan serta tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, aspek teknis. Menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih.
Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoritik dan metodologik pembelajaran, penguasaan materi ajar, teori, strategi dan metodologi pembelajaran, kemampuan fasilitas yang melakukan PTK seperti dana, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti untuk berangkat dan dari permasalahan sederhana tetapi bermakna, memiliki nilai praktis bagi guru dan semua yang berkolaborasi dapat memperoleh pengalaman belajar dalam rangka pengembangan keprofesionalannya. Materi selanjutnya itu bagian B, perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan, secara operasional perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis, tindakan dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengenalan yang dapat diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang akan diambil akan dapat memperbaiki sistem proses atau hasil. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Yang kedua, pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi atau aktivitas pembelajaran siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja atau LKS dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi selanjutnya yaitu bagian C, pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tampak berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasa dan mata pelajaran tertentu. Berikut disajikan contoh aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada suatu PTK. Yang pertama, dirancang beberapa metode, tugas, dan diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok bahasan A, B, C, atau D. Yang kedua, format tugas. Pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasa, pilih ketua kelas, sekretaris, dan lain-lain oleh dan dari anggota kelompok. Bagi topik bahasa untuk kelompok dengan cara random atau dengan cara menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok, bekerja atau belajar memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam file PowerPoint untuk persiapan presentasi. Yang keempat, presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator, dilakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Yang kelima, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, file PowerPoint, hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum pretest dan setelah posttest tindakan dilaksanakan.
Materi selanjutnya bagian D, pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan yang sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, guru atau peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Instrumen yang umum dipakai adalah soal tes atau kuis, rubik, lembar observasi, dan catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif, yang tidak dapat direkam melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis untuk keperluan refleksi. Berdasarkan data-data yang akan dikumpulkan di atas, maka akan dipakai instrumen. Yang pertama ada soal tes yang berbentuk esai. Kedua, pedoman dan kriteria penilaian atau scoring, baik dari tes esai maupun untuk pertanyaan dan dari jawaban lisan selama diskusi. Yang ketiga, lembar observasi guna memperoleh data aktivitas diskusi yang diskor dengan rubik dan data lapangan. Materi terakhir yaitu refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya, yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan.